Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga kepada Ibu Rosmini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, yaitu Ibu Rosmini, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai Barriers to Green Supply Chain Management and Emerging Economic Context. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Febi Budianti dengan NIM belakang 204, Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 206, Nabila Amira Fatimatu Zahra dengan NIM belakang 212, dan Nur Puspita Arum dengan NIM belakang 223. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Puspita Arum dengan NIM 511191223. Nih, bagian pertama ini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Baik, langsung saja masuk ke bagian latar belakang, yaitu mengingat konteks ekonomi berkembang seperti Bangladesh, manajemen rantai pasokan hijau masih dalam tahap awal dan belum diterapkan secara luas dalam industri tekstil. Dan oleh karena itu, hambatan yang menghalangi penerapannya dalam konteks ekonomi berkembang menuntut penyelidikan yang komprehensif. Karena karakteristik unik industri tekstil di negara berkembang, temuan pengaturan lain mungkin tidak dapat diterapkan dalam konteks ini, menurut Rothroy dan Sankar pada tahun 2014, dan membutuhkan studi konseptual untuk mengeksplorasi hambatan GSCMP. Selanjutnya ada gap berupa gap teoritis dan gap empiris. Yang pertama, gap teoritis, yaitu meskipun ada banyak keuntungan yang terkait dengan adopsi rantai pasokan hijau, industri tekstil di negara berkembang belum menerimanya secara luas, melainkan masih dalam tahap awal untuk mengadopsi GSCMP menurut Nayak DKK pada tahun 2019. Namun ada kekurangan studi tentang hambatan adopsi GSCMP di industri tekstil negara berkembang menurut Majumdar dan Sinha pada tahun 2019. Di sisi lain ada banyak penelitian yang membahas hambatan GSCMP baik dalam konteks industri lain seperti pertanian atau otomotif dalam konteks ekonomi maju menurut blog DKK pada tahun 2015. Yang kedua, gap empiris, yaitu studi ini menganalisis hambatan untuk mengidentifikasi hambatan yang paling umum dan kritis dalam hal ini. Studi sebelumnya dalam konteks industri lain atau pengaturan lingkungan yang sama sekali berbeda dari negara berkembang telah memberikan serangkaian hambatan kritis yang berbeda untuk mengadopsi GSCMP. Temuan yang berbeda ini menunjukkan perlunya analisis mendalam dalam konteks industri tekstil di negara berkembang untuk memastikan bahwa temuan tersebut benar-benar mencerminkan industri dan konteksnya. Oke, berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui hambatan GSCMP dalam industri tekstil di negara-negara berkembang seperti Bangladesh. Lalu yang kedua, untuk mengetahui penilaian kekritisan para praktisi dalam hambatan GSCMP dalam industri tekstil di negara-negara berkembang seperti Bangladesh. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama itu apa hambatan GSCMP dalam industri tekstil di negara-negara berkembang seperti Bangladesh. Lalu yang kedua, bagaimana para praktisi menilai kekritisan hambatan GSCMP dalam industri tekstil di negara-negara berkembang seperti Bangladesh.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aminah Fatimatu Zahra dengan NIM belakang 212. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 kajian pustaka mengenai kajian teori. Yang pertama ada grand theory. Grand theory tersebut adalah manajemen operasi. Yang kedua ada apply theory. Yang pertama ada government policy. Yang kedua ada attribute of green and eco-friendly materials. Yang ketiga ada business organization. Yang keempat ada market condition. Yang kelima ada standard and material supply. Dan yang terakhir ada middle theory, yaitu manajemen rantai pasokan, conceptualization of green supply chain management, emerging economy, dan barriers to green supply chain. Pada materi selanjutnya yaitu ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama data yang digunakan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode survei kuesioner berdasarkan hambatan adopsi GSCMP di industri tekstil. Metode pengumpulan data yang menggunakan survei melalui pos dan di tempat menghasilkan hasil yang lebih baik menurut Zhu DKK pada tahun 2008. Populasi dan sampel 30 tanggapan dari peserta yang merupakan profesional industri tekstil di Bangladesh. Teknik analisis data, penelitian ini menerapkan teknik analisis clustering hierarkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pelangi Ismi Hakiki dengan NIM belakang 206. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan GSCMP di industri tekstil Bangladesh. Tinjauan literatur mengidentifikasi hambatan yang mencegah implementasi GSCMP di berbagai sektor industri. Namun, organisasi yang berbeda mungkin menghadapi rintangan yang berbeda saat melakukan inisiatif GSCMP dalam rantai pasokan mereka. Nah, akibatnya penghalang di satu industri mungkin tidak seperti di industri lain, atau dampak penghalang tertentu mungkin berbeda dari satu industri ke industri lainnya. Dari data penelitian ini dikumpulkan melalui metode survei kuesioner berdasarkan hambatan adopsi GSCMP di industri tekstil yang terdaftar di tabel berikut. Teknik analisis cluster hierarki digunakan untuk menguji data survei. Hasil penelitian ini kemudian diverifikasi dan diinterpretasikan melalui masukan para ahli. Ada nilai numerik untuk representasi linguistik tingkat signifikansi. Pertanyaan survei terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam adopsi GSCMP dan pendapat tentang pentingnya setiap hambatan. Pertama, dalam penelitian ini mengembangkan instrumen prates untuk pengujian percontohan, dan setelah berkonsultasi dengan pakar akademis dan industri, penelitian ini mengembangkan kuesioner akhir berdasarkan skala Likert 5 poin mulai dari 1 hingga 5. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap responden dengan memberikan nilai numerik pada signifikansi setiap penghalang. Nah, skala Likert adalah metode yang paling universal dan mudah dipahami untuk mengumpulkan pendapat tentang tingkat signifikansi hambatan menurut Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2012. Juga setiap ahli yang berpartisipasi dalam survei diminta untuk menilai hambatan dari 1 sampai 5 berdasarkan representasi linguistik mereka. Representasi linguistik menunjukkan tingkat signifikansi dengan menetapkan nilai numerik seperti yang disajikan pada tabel berikut. Selanjutnya ada tabel total tanggapan untuk setiap penghalang pada tingkat signifikansinya. Nah, pada tabel tersebut secara total penelitian ini menerima 30 tanggapan dari kedua metode survei, menunjukkan pendapat responden tentang signifikansi masing-masing hambatan. Ada tabel karakterisasi dan standarisasi data. Data disajikan dalam tabel berikut telah ditetapkan pada persamaan 1 sampai 6 untuk mendapatkan nilai XRIV, XSDV, Z, dan ZXSDV. Dan nilainya ditunjukkan dalam tabel berikut. Dan di tabel berikut ada nilai negatif dari ZXRIV dan ZXSDV, berarti mereka terletak di sisi kiri nilai rata-rata, dan nilai positif dari Z atau XRIV dan ZXSDV mereka terletak di sisi kanan
nilai rata-rata karena kita memiliki jumlah yang hampir sama dari ZXRIV dan ZXSDV untuk kedua sisi kanan dan kiri rata-rata. Kita dapat mengatakan bahwa data tersebut berdistribusi dengan baik dan dalam kurva distribusi normal. Ada gambar hasil pengelompokan hierarkis. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jika titik potong berada pada ketinggian 0,65, maka kita dapat mendapatkan 6 klaster. Yang pertama terdiri dari B4, B13, B7, B11, dan B14. Yang kedua terdiri dari B3, B12, yang ketiga terdiri dari B15, yang keempat terdiri dari B1, B8, dan B2, yang kelima terdiri dari B5, dan klaster ke-6 terdiri dari B6, B9, dan B10. Harus disebutkan bahwa semua sampel yang dikelompokkan di bawah tingkat jarak tertentu akan memiliki ketidaksamaan antar sampel yang lebih kecil dari tingkat itu. Pada langkah selanjutnya, kami menghitung indeks Hilhout untuk menemukan jumlah klaster yang optimal, yang ditemukan menjadi 6 klaster mirip dengan hasil dendrogram. Ada gambar nilai indeks Hilhout. Seperti yang disajikan dalam gambar, jumlah klaster optimum adalah 6, di mana indeks Hilhout ini memiliki nilai maksimum 0,515. Ini adalah jumlah klaster yang optimal untuk menghasilkan hasil clustering yang sempurna. Dengan menunjukkan 15 hambatan dalam 6 klaster, hambatan yang paling signifikan terhadap adopsi GSCMP di industri tekstil Bangladesh dapat ditemukan. Ditemukan bahwa responden setuju dengan hambatan dalam klaster 1, 2, dan 3 dengan RIV tinggi dan SDV relatif rendah merupakan hambatan yang penting untuk adopsi GSCMP. Kepentingan relatif yang tinggi dan variansi yang relatif rendah dalam klaster 1, 2, dan 3 memungkinkan kami untuk memutuskan bahwa hambatan dalam klaster ini merupakan hambatan terpenting dalam adopsi GSCMP dalam konteks industri tekstil di Bangladesh. Praktisi memberikan pandangan berbeda tentang pentingnya hambatan dalam kelompok 4 dan 5. Selanjutnya ada konsensus. Hambatan rendahnya permintaan produk tekstil hijau dari pelanggan karena kurangnya kesadaran. Ini di Cluster 3 dianggap sebagai penghalang yang sangat kritis oleh sebagian besar praktisi. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan pengambilan konsumen untuk produk tekstil di Bangladesh terutama dipengaruhi oleh harga, kualitas, dan daya tahan daripada fitur hijau dari produk tekstil. Dalam studi ini, kurangnya insentif dari pemerintah ditemukan sebagai penghalang penting lainnya yang menghambat penerapan GSCMP di industri tekstil Bangladesh. Penjelasan yang masuk akal dari hasil ini adalah bahwa tidak ada cukup besar insentif untuk mendorong praktisi untuk mempromosikan dan terlibat dalam proses manufaktur hijau di Bangladesh, meskipun manfaat khusus dengan memberikan bangunan hijau seperti kepemimpinan dalam energi dan desain lingkungan atau LEED ada GBIG pada tahun 2017. Selanjutnya, ada kurangnya peraturan pemerintah dan kerangka legislatif adalah hambatan penting lainnya yang diterima oleh praktisi di Bangladesh, konsisten dengan temuan Letterminer dan kawan-kawan pada tahun 2012. Hasil ini menunjukkan bahwa kerangka legislatif diperlukan untuk memastikan lingkungan bisnis yang mendukung untuk menerapkan insentif GSCMP dengan melakukan kerangka kebijakan strategis. Kurangnya promosi bahan tekstil hijau di pasar lokal juga dianggap sebagai penghalang penting untuk mengadopsi inisiatif GSCMP di industri tekstil Bangladesh. Hasilnya menunjukkan bahwa bahan tekstil hijau langka di Bangladesh sehingga dealer lokal membeli bahan tekstil hijau dari negara lain di mana bahan tekstil hijau lebih tersedia. Hambatan teknis dengan penerapan GSCMP juga merupakan hambatan signifikan lainnya bagi industri tekstil di Bangladesh. Hasil ini menunjukkan bahwa beberapa proses tekstil hijau memerlukan mesin yang tidak dapat dioperasikan oleh tenaga kerja yang tidak terlatih. Nama saya Feby Budianti dengan NIM belakang 204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
Bab 5 yaitu penutup. Yang pertama, ada kesimpulan. Penelitian ini meninjau sudut pandang dan rintangan dalam mengadopsi praktik manajemen rantai pasokan hijau dalam konteks industri tekstil Bangladesh. Sebuah survei kuesioner dari praktisi tekstil Bangladesh dari Divisi Operasi dan Manajemen Rantai Pasokan memiliki ukuran sampel 30. Dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan teknik analisis klaster hierarkis dengan digunakan dalam analisis rinci data ini. Pendapat dicari dari para ahli tentang pentingnya klaster yang dihasilkan dengan mempertimbangkan kepentingan relatif dari hambatan. 15 hambatan untuk penerapan manajemen rantai pasokan hijau diidentifikasi dalam tinjauan literatur. Dengan hambatan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari praktisi industri tekstil Bangladesh. Penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang paling penting adalah bahwa ada permintaan yang rendah dari pelanggan dan kendala keuangan yang dihasilkan dari keuntungan keuangan jangka pendek yang kecil untuk bisnis. Dengan kurangnya peraturan pemerintah juga merupakan hambatan umum yang dihadapi dalam mengadopsi inisiatif rantai pasokan hijau. Selanjutnya, manfaat. Ada manfaat praktis. Studi ini akan memungkinkan untuk meneliti lebih lanjut temuan penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa variabel demografis. Studi ini akan memungkinkan untuk menyelidiki peran moderasi lokasi atau asal pembeli dalam hubungan antara rendahnya permintaan pelanggan dan penerapan praktik rantai pasokan hijau yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang hubungan tersebut. Terakhir, penelitian ini untuk mengungkap mengapa ada perbedaan pendapat responden tentang GSCMP akan memberikan informasi lebih lanjut yang akan membantu untuk merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan adopsi GSCMP. Lalu ada manfaat teoritis. Studi ini membuat beberapa kontribusi teori. Pertama, berkontribusi pada pengetahuan tentang rantai pasokan hijau dalam konteks negara-negara berkembang. Penelitian ini juga melengkapi kecukupan tersebut. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi hambatan, melainkan menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan analisis klaster hierarkis untuk memberikan hambatan yang paling penting. Selanjutnya, saran. Studi ini akan membantu para manajer dan badan pemerintah terkait di negara berkembang menuju pembuatan kebijakan dan pengembangan strategi untuk mengurangi hambatan adopsi rantai pasokan hijau. Di masa depan, studi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sektor industri lain atau skenario negara lain untuk meningkatkan generalisasi temuan. Studi ini akan memungkinkan untuk menyelidiki penyebab hubungan antara hambatan dan adopsi praktik hijau secara empiris melalui penggunaan regresi atau pemodelan persamaan struktural. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan generalisasi hasil penelitian ini. Survei skala besar dengan manufaktur tekstil dapat dilakukan di masa depan untuk mengetahui dampak hambatan utama pada penerapan ramah lingkungan rantai pasokan. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.